Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan menyampaikan pengertian kredit. Kredit bagi orang awam diartikan sebagai utang. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi, yaitu credere, yang berarti percaya. Dengan demikian, maka dasar pengertian dari istilah kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan pengkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling kepercayaan, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit bahwa penerima kredit atau debitur akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang akan diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontraprestasinya. Dalam memberikan kredit, kreditur wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesembuhan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penilaiannya yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat. Baik, berikut adalah materi kualitas kredit. Kualitas kredit. Pertama kita harus ketahui pengertian dari kualitas kredit. Kualitas kredit merupakan parameter yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan atau OJK untuk menentukan tingkat kualitas kredit. Di sini tingkat kualitas kreditnya diukur berdasarkan pengelompokan ketepatan waktu pembayaran tagihan dan jumlah hari tunggakan pembayaran. Jadi, maksud dari pengertian di atas bahwa kualitas kredit itu dapat dilihat kualitasnya ketika pengelompokan ketepatan waktu pembayaran tagihan dan jumlah hari tunggakan pembayarannya itu tuh sesuai dengan parameter yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan. Menurut Mujarat Kuncoro dan Suharjono, kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Nah, jadi di sini ketika kredit bermasalah, maka kualitas kreditnya pun akan menurun. Jadi, kredit bermasalah itu sangat berpengaruh kepada kualitas kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar atau KL, diragukan atau D, dan macet atau M. Sedangkan penilaian dan penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah. Antara lain, yang pertama, perubahan dalam manajemen dan kepemilikan perusahaan. Yang kedua, tidak ada kaderisasi dan job deskripto yang jelas. Yang ketiga, sakit atau meninggalnya orang penting dalam perusahaan. Yang keempat, kegagalan dalam perencanaan. Yang kelima, manajemen puncak didominasi oleh orang yang kurang cakap. Yang keenam, pelanggaran terhadap perjanjian atau klausula kredit. Yang ketujuh, penyalahgunaan kredit. Yang kedelapan, pendapatan naik dengan kualitas menurun. Yang kesembilan, rendahnya semangat dalam mengelola perusahaan. Jadi, itulah faktor-faktor manajemen yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah. Terima kasih. Jadi baik teman-teman, saya akan lanjut menjelaskan materi yang berikut, itu tentang teknik penyelesaian kredit bermasalah.
Jadi, dalam teknik penyelesaian kredit bermasalah ini ada 3 teknik yang dilakukan, yaitu yang pertama, penjadwalan kembali. Cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman Anda agar bisa kembali mencicil pembayaran kredit, di mana tenor pinjaman itu merupakan jangka waktu yang disepakati untuk melakukan pelunasan pinjaman. Pihak bank akan memperpanjang tenor pinjaman dari debitur yang mengalami kredit macet. Hal ini dilakukan agar angsuran yang harus dibayar bisa semakin ringan. Perpanjangan tenor juga disesuaikan dengan kemampuan pembayaran debitur. Teknik penyelesaian kredit bermasalah yang kedua yaitu persyaratan kembali. Cara kedua adalah dengan persyaratan kembali atau mengubah syarat-syarat peminjam yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Persyaratan kembali ini juga bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit. Jadi maksud dari persyaratan kembali ini maksudnya bahwa pihak bank akan merubah semua persyaratan yang awalnya sudah disetujui bersama, yaitu seperti perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya. Teknik penyelesaian kredit bermasalah yang ketiga adalah dengan penataan kembali. Cara ketiga adalah dengan penataan kembali, yaitu upaya pemilik bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet. Hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru, hingga penjadwalan dan persyaratan kembali.